Halo semuanya, kali ini aku Randy Fudo sama ini ada Chef Kim. Halo. Nah, Chef Kim ini nanti akan melakukan yang namanya pick a card, betul. Nah, lebih pick a card ini pertanyaannya kali ini adalah seputar yang jarang dibahas, divorce. Keren. Jadi gini, kenapa kita ya membawa topik ini? Karena banyak klien-klien aku juga yang ternyata tuh menanyakan pertanyaannya tuh yang terutama yang sudah berumah tangga ya. Itu bertanya, apakah ini waktunya untuk divorce karena satu dan lain hal. Ya kebanyakan sih kalau orang nanya begitu kan, kalau ditanya di saudara, di teman atau gimana, mereka kan akan cenderung saling ambil jawaban yang paling aman gitu kan. Mendamaikan, kalau bisa diperbaiki dulu. Tapi jujur sih kalau dari klien-klien yang bercerita ke aku, termasuk dari kedua pihak ya, kasus realnya sih sering kali ada kalanya tuh tidak seideal itu. Ada beberapa kasus yang memang ya ini udah secara realistis sih untuk keselamatan masing-masing emang udah nggak ada obatnya gitu loh. Nah, kenapa aku ambil topik ini? Supaya di pick card ini nanti kita akan baca apa yang perlu dipertimbangkan sebelum ambil keputusan untuk divorce. Oke. Begitu. Jadi we try another masukan lain lah atau pendapat lain kali, Iya. pemikiran lain. Jadi ini mungkin bukan yang yes no, tapi kita akan melihat considerationnya apa, gitu sih. Ya. Oke, baiklah. Pasti seru. Kita lihat habis ini. Ya, kali ini kita untuk pick card kali ini ya seperti yang kita ngomong sebelumnya mengenai topik apa yang perlu dipertimbangkan sebelum ambil keputusan untuk divorce. Berat sih. Berat sih. Untung ya ini kameranya menghadap ke kartu. Wah, kalau nggak mah ekspresinya kelihatan semua gitu kan. Ya udah, tumpukan pertama taruh dulu. Oke. Tumpukan kedua. Yap. Dua. Dan yang ketiga. Ini lah ya. Ini kali ya. Ini ya, dikit. Ya, caranya sederhana. Ini kan ada 3 tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3. Nah, cukup nih penonton atau pemirsa cukup untuk memilih salah satu dari 3 tumpukan ini. Tumpukan 1, tumpukan 2, tumpukan 3. Dari pertanyaan tadi ya. Ya. Dan diingat ya, pilihan kalian apa sebentar lagi akan kita bacain. Yoi. Mulai dari sekarang. Oke, sudah milih. Kita buka tumpukan pertama ya. Pertama, ini kedua apa? Yang kedua. Ya. Wow. Oke. Wow. Yang pertama. King of Swords ini tolong dipertimbangkan secara fair. Ini gitu. Pertimbangkan secara fair-fairnya, benefitnya apa kalau dirimu tetap bareng, termasuk benefitnya apa kalau dirimu akhirnya divorce. Tolong bener-bener kalau perlu ditulis atau dievaluasi dari kertas itu kalau bisa dilakuin ya. Eight of Swords ini sih lebih ke mengarahkan kemungkinan sih mendingan divorce sebenarnya. Karena kenapa itu? Sudah banyak, Ten of Swords ya, yang 10 pedang. Karena sudah banyak beban-beban yang sudah terlanjur ditanggung kalau dipaksa. Ini sebenarnya ini kan di pernikahan ini ternyata bebannya ini cukup berat. Ya kita kan nggak ada yang tahu masalahnya apa, cuma kalau kartu ini menunjukkan masalahnya berat banget nih. Bahkan sudah benar-benar dipendam dan istilahnya udah nggak tahu cara memperbaikinya gimana. Jadi emang kayak sudah waktunya nge-cut dulu semuanya deh. Termasuk ya relasi suami istri atau gimana lah ya. Kayak di gambarnya aja udah tangan terikat, pedang terbelenggu oleh masalah lah. Ngeri. Cuma kartu The Hangman ini kayak nunjukin meskipun memang pengorbanannya dalam tanda kutip ya, pengorbanannya adalah secara status balik ke single, ya misalnya balik ke janda atau balik ke duda, ataupun udah punya anak tapi jadi anaknya gimana,
ternyata dari pengorbanan dalam tanda kutip divorce tersebut ternyata ada hasil lain yang tidak yang di luar dugaan lah. Jadi kayak melihat sesuatu dari kacamata yang baru, di mana ya ternyata ambil keputusan ini ternyata ya hasilnya oke kok gitu. Mungkin lebih bahasanya gini kali. Mungkin kalau di stigma kita ya masyarakat, kalau divorce itu kan satu kegagalan. Ya. Ya memang kegagalan, tapi it's kayak hasilnya itu kayak semacam membebaskan beban Diri. masing-masing gitu lah, Iya. masing-masing pribadi gitu kan. Jadi apa yang memang sudah tidak bisa berjalan antara dua belah pihak, ya dengan berhenti atau cerai ya mungkin ya there's another future for you or for me gitu loh. Iya. Untuk kedua pihak tuh jadi ada masa depannya lagi Ya, akhirnya. ada masa depan lagi. Meskipun masa depannya mungkin sudah beda arah, tapi itu jalannya lebih baik ketimbang yang ternyata ya dipaksain tetap jalan bareng dan ternyata ya nggak ada masa depannya tuh nggak ada banget gitu loh. Stuck di masalah yang ada sekarang terus-terusan berulang-ulang. Itu sih. However, kepahitan hati itu menimbulkan penyakit. Betul. Ya kan, jadi ya pertimbangan matang-matang. Kalau emang udah nggak bisa diselamatin ya Secara mau fair gimana? jangan. Kalau emang secara fair nggak bisa diselamatkan ya sudah gitu Iya, sih. oke. Kemudian ini untuk yang pilih kartu terbuka nomor 2. Ace of Pentacles, The Magician. Wow. Oke, one. Menarik. Ace of Pentacles atau Ace of Coins ini nunjukin sih ini masih ada chance buat diperbaikin sebenarnya. Cuma berhubungan sama duit. Berhubungan sama duit ini. Jadi mungkin ya kalau misalnya nih istri kamu tuh pengen ngajakin cerai, ya udah lu cari duit yang banyak. Mungkin. Iya, di kartu The Magician sih kayak nunjukin intinya emang seperti itu. Materi atau keuangan atau apapun itu memanipulasi keputusan divorce-nya. Memanipulasi keputusan divorce-nya. Dan di sini kayak Two of Wands ini kayak nunjukin pasangan ya, baik entah cewek entah cowok, entah suami entah istri, itu cenderung ternyata akan mempertimbangkan kembali ketika secara ekonominya pulih. Jadi sih aku ngelihatnya ini sebenarnya netral. Apakah Anda yang penonton yang mempertanyakan waktu divorce ini keberatan dengan pasangan yang mungkin semi-semi matre? Yang semi-semi matre atau istilahnya yang semi-semi nuntut benar-benar kemapanan gitu loh. Karena di sini meskipun seburuk apapun situasinya, ternyata ketika keuangannya lumayan ini diam sendiri nih. Cuman ya mungkin oke lah. Kalau kita bicara dari sisi bijak, tentu kan pasang suami istri itu harusnya tahan segala cuaca nih. Iya. Mau ada duit kayak mau nggak ada duit ya kan, mau sakit mau sehat ya kan. Cuma kalau misalnya kenyataannya kok kayak nggak ada uang abang melayang atau nggak ada uang neng melayang gitu kan, cukup sedih ya. Begitu Emang ada itu uang sedih. balik lagi gitu loh. Makanya cukup sedih, cuma balik lagi kan masing-masing kan punya pertimbangannya. Nah dari sini pertimbangannya adalah ternyata pasanganmu atau yang soon to be bukan pasanganmu itu pertimbangannya adalah harta. Ya balik lagi kalau dirimu nggak suka dengan orang seperti itu ya sudah, apa boleh buat gitu kan. Tapi kalau ternyata dirimu nggak masalah lah, ya udahlah apa boleh buat lah, ya udah akhirnya menerima. Jujur sih ini masih bisa. Ya kalau misalnya setelah mempertimbangkan banyak hal dan kalian masih mau terus meneruskan ini ya dari kamunya ya mesti segera berubah loh gitu kan. Iya, Ya minimal dari sisi genjot deh gitu keuangannya dari sih. sisi keuangannya ya. Karena ini emang ketahuan pasangannya ini pertimbangan utamanya sebenarnya materi sih, itu aja sih. Nggak tahan banting dia. Iya, begitulah. Entah cewek entah cowok ya. Oke, sekarang untuk yang tumpukan ketiga. Oke. Ini kayak nunjukin sebenarnya bukan divorce, bukan enggak sih. Di kartu 8 pedang ini itu kayak menunjukkan ini kebetulan masalahnya kan kalian kan lagi kalut banget. Masalahnya sendiri tuh juga dari
banyak hal lah, entah dari ya kerjaan, dari relasi, dari sosial atau gimana. Mungkin juga ditambah kondisi sekarang Mm-mm. pandemi gini makin sulit. Betul. Nah ini sih kayak nunjukin mendingan kalau bahasa kerennya ya pisah ranjang dulu, tetap serumah tapi pisah ranjang. Oke. Karena ini kayak evaluasi masing-masing deh, maunya apa, maunya ini, maunya seperti apa, maunya tantangannya seperti apa, plus minusnya pasangan masing-masing dan sendiri seperti apa. Dan dari kalian kedua belah pihak ini sebenarnya kayak butuh teman buat ngobrol sebenarnya, yang di luar keluarga gitu loh. Jadi yang istri bukan butuh teman ngobrol yang sama cewek, dan suami juga butuh teman ngobrol yang bisa dengerin keluh kesahnya sebagai suami gitu loh. Jadi karena kalian emang masih agak mumet situasinya, sarannya sementara sih memang dalam tanda kutip ya diistirahatin dulu. Nanti ketika diistirahatin, ya memang sih ada resiko lain, tapi setidaknya nih yang bagian istri nih curhat ke orang lain yang bisa dipercaya. Istilahnya buang sampah lah. Iya. Mungkin sampah jiwanya, sampah batinnya lagi penuh, udah kayak jadi apa-apa sensitif aja bawaannya. Betul. Sementara yang suami juga sama, buang sampah, ada cari teman untuk buang sampah lah. Nah dari situ ketika udah istilahnya tuh udah sama-sama udah buang sampah, semua beban mentalnya udah agak lega, udah lebih lega setelah cerita banyak, baru deh bener-bener diputuskan mau atau tidak. Meskipun sebenarnya sih yang dari sini ya sebenarnya tuh nanti dulu, jangan di force dulu karena ini lebih banyak masalah doang sebenarnya sih. Intinya cuman apa ya, kayak kusut aja gitu kan, kusut keblingsut. Terus juga apalagi 2 bulan udah gak keluar rumah gitu kan, dia lagi aduh pusing liatnya, jadinya enek gitu kan. Ya itu makanya cari teman curcol ya. Intinya seperti itu, karena ini masih bisa dipertahanin lah. Oke. Ya sekian untuk yang kali ini. Kalau dari tumpukan pertama berarti ya kemungkinan yes. Ya, kalau ini masih netral, Masih bisa diusahakan. ya tapi ya dengan syarat ya begitu-gitu tadi yang materinya tadi. Yang ketiga ini kayak ini masih bisa dipertahanin nih karena cuma butuh teman curhat lah, semacam itulah. Butuh apa ya, istirahat atau liburan sebentar kali Ya gitulah. Oke, sekian bacanya, jangan lupa like dan subscribe channel gue ya. Oke. Thank you semuanya.